Bekerja dengan detail turunan. Fungsi tumpang tindih atau superimpose. Kita bekerja di folder 2 extraction latihan 01 intro superimpose. Hari ini kita akan belajar cara lain untuk menempatkan detail sebelum simulasi. Ini adalah penggunaan fungsi superimpose atau tumpang tindih. Fungsi-fungsi ini berfungsi untuk menempatkan detail-detail yang sudah dijahit satu ke lainnya, sehingga lebih mudah untuk menempatkan detail turunan di atas atau di bawah detail utama, seperti saku tempel, tambalan, tambal hias saku dalam, bahan pelapis, jahitan keliling, serta nyaman juga untuk menempatkan detail-detail sambungan ke sambungan, misalnya kerutan atau raffle. Untuk menggunakan fungsi ini, detail utama dan penempatan tentu harus dijahit satu sama lain terlebih dahulu. Di latihan ini kita perlu menjahit 3 detail persegi menjadi lingkaran yang telah dijahit. Pertama-tama kita perlu menjahitnya. Mari kita lakukan dengan bantuan tool sewing. Saya akan menggunakan tool free sewing karena kontur di sini ditutup. Dan saya akan dapat dengan cepat menjahit detail saya dengan klik 2 kali. Pastikan untuk mengawasi tanda jahitan atau notch. Selesai. Sekarang kita perlu menempatkan detailnya. Jika kubus kita adalah avatar, maka kita dapat menggunakan titik letak. Tetapi bagi kita, itu bukan avatar, tetapi produk. Maka hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah menggunakan gizmo untuk menempatkan detail lebih dekat ke kubus. Tapi itu bisa memakan waktu sangat lama. Jadi kita akan bertindak berbeda. Kita pilih detail di jendela 3D dan memanggil menu dengan tombol kanan. Di sini kita menggunakan fungsi superimpose. Superimpose over ini meletakkan detail di atas, superimpose under meletakkan detail di bawah, superimpose side meletakkan pada sambungan. Di kasus kita, fungsi superimpose over cocok, yaitu menempatkan detail di atas. Dan sekarang persegi kita terletak di detail yang dijahitnya dan dengan sempurna mengulangi bentuknya, yang menjamin simulasi sestabil mungkin. Mari kita pilih persegi yang tersisa. Tombol kanan mouse, dan kita perlu mengulangi superimpose yang sama atau over. Mereka sekarang sekaligus berada di tempat mereka. Dalam beberapa kasus, kita mungkin memerlukan fungsi superimpose under. Misalnya jika kita ingin menjahit saku dalam tag bahan pelapis, dalam hal ini detail tersebut akan terletak di sisi belakang dari detail utama. Mari kita terapkan fungsi ini ke detail yang sekarang dipilih. Sekarang mereka berada di produk saya. Saya akan menyembunyikan salah satu detail dengan high 3D pattern dan saya melihat bahwa detail saya sekarang berada dalam kubus saya. Dengan Ctrl Z, saya mengembalikannya. Terjadi bahwa perlu menjahit detail hanya di satu sisi dan memposisikannya. Saya memiliki detail seperti ini, yang juga ingin saya jahit ke kubus saya. Ini adalah detail persegi panjang. Saya ingin menjahitnya di sepanjang garis internal ini. Ketika saya memilih tool jahitan, saya melihat bahwa saya telah memiliki jahitan di sini. Saya telah membuatnya dahulu untuk mengurangi sedikit waktu kerja. Tetapi jika jahitannya belum dibuat, maka tentu saja kita membuatnya. Untuk saat ini, saya hanya akan menempatkan detail saya dengan bantuan fungsi yang telah kita pelajari. Saya memilih superimpose over dalam hal ini karena saya ingin menempatkan detail ini di atas kubus saya. Dan seperti inilah letaknya. Karena ia tidak mengulang bentuk garis ini, maka ia dapat berada seperti ini. Sama sekali tidak benar. Maka di sini kita perlu berhati-hati karena nantinya dapat mempengaruhi simulasi. Saya juga menempatkan detail lainnya menggunakan superimpose over. Masih ada juga 3 detail panjang seperti ini dan saya ingin menjahit tepat ke persegi saya. Seperti raffle. Saya memilih tool free sewing dan menjahit detail-detail di sepanjang kontur yang sama ini ke persegi oranye saya. Dalam hal ini saya tidak perlu menempatkan detail di atas. Akan lebih logis untuk menggunakan fungsi superimpose side, yaitu penempatan ke sambungan.
Saya memilih detail dan menggunakan fungsi superimpose site. Dan di sini beginilah detail saya ditempatkan. Agar simulasi berjalan lebih stabil, saya akan membekukan kubus saya. Memilih semua detail dan menggunakan fungsi freeze. Namun raffle akan saya buat lebih padat dengan fungsi strengthen. Sekarang saya menjalankan simulasi. Beginilah objek menarik yang saya dapatkan. Produk seperti ini. Jika semuanya baik, maka kita dapat membuka pembekuan, kubus dan menghapus properti strengthen dari detail kecil saya. Mari kita beralih ke latihan berikutnya 02 Superimpose Practice. Kita melihat bagaimana fungsi-fungsi ini bekerja di beberapa produk yang lebih realistis. Di sini kita memiliki tas seperti ini dan semua detailnya telah dijahit satu ke lainnya. Hal ini dapat kita lihat jika kita menghidupkan tampilan benang jahitan di pengubah jendela 3D. Namun saya akan mematikan tampilan benang agar tidak mengganggu pekerjaan kita selanjutnya. Harap dicatat bahwa ini adalah dekorasi logam. Dan kunci tas ini merupakan detail juga. Hanya saja mereka diberi properti visual seperti aksesoris. Kita perlu mengatur detail ini pada detail utama tas menggunakan fungsi superimpose. Untuk memulainya, saya akan memilih dekorasi yang perlu diletakkan di atas detail depan tas. Saya menggunakan fungsi superimpose over dan dekorasi saya sekarang berada persis di tempat seharusnya. Kunci dijahit satu jalur dengan detail. Jadi fungsi superimpose side harus digunakan di sini. Saya memilih kunci bawah dan menggunakan fungsi superimpose side ini. Ia ditempatkan kunci atas. Saya akan memilih dua detailnya secara bersamaan, karena mereka masih saling terhubung dan menggunakan fungsi ini untuknya. Saya juga memiliki saku lain yang harus dijahit dalam. Untuk ini saya menggunakan fungsi superimpose under, agar meletakkan sisinya yang salah dari detail belakang tas. Untuk memastikan bahwa sakunya rapi, saat ini saya menyembunyikan detail depan dengan hide 3D pattern dan melihat bahwa saku saya ada di tempatnya. Saya mengembalikan detail ke depan, dan sekarang kita dapat menjalankan simulasi dengan aman, karena detailnya sudah diletakkan secara maksimal di tempatnya, dan simulasi akan dijamin stabil. Membuat detail turunan, mari kita lanjutkan ke latihan 03 Intro Extraction. Kita memiliki fitur buka saja untuk memposisikan dan menjahit detail turunan dengan cepat, tetapi juga membuatnya dari detail utama. Mari kita lihat bagaimana melakukannya di kelompok detail pertama. Kontur kantong yang ditandai menggunakan garis internal dapat membuat dengan cepat detail-detail dari bentuk saku yang sama sebagai berikut. Saya akan menyorot kontur kantong. Ini dapat dilakukan apakah dengan tool transform pattern atau tool edit pattern. Saya akan menggunakan tool transform pattern dan langsung menyorot seluruh kontur bakal saku saya. Mengklik kanan dan memilih fungsi clone as pattern, menggandakan sebagai detail. Di mouse saya menempel pratinjau detail seperti ini dan saya mengklik tombol kiri mouse di mana saya membutuhkannya dan saya membuat detail dengan kontur yang persis sama seperti yang saya rencanakan. Hal yang sama saya lakukan untuk detail lainnya. Agar fungsi ini tersedia, kontur bentuk harus selalu ditutup. Jika kita memilikinya dari garis terpisah, seperti yang saya punya di kasus terakhir, maka fungsi penggandaan tidak akan tersedia. Dalam hal ini, pertama-tama kita harus menggabungkan segmen kita.
Saya memiliki segmen atas terpisah dan memiliki garis bawah yang mempunyai sambungan. Kita pilih titik yang perlu kita hubungkan dengan area pilihan dengan menahan Shift dan juga memilih titik tersebut di sisi lain. Menggunakan fungsi Join Overlapping Points. Setelah ini garis saya menjadi tertutup dan sekarang akan tersedia fungsi Clone as Pattern dan membuat saku saya. Sebelum menempatkan detailnya, saya akan menjahitnya. Menggunakan tool jahit bebas dan menjahit semua kantong saya pada sepanjang kontur mereka. Selesai. Sekarang kita dapat menempatkannya dengan fungsi superimpose over. Saya menyorot semua detail kantong dan di jendela 3D saya memanggil fungsi ini. Semua kantong sekarang ditempatkan. Kita beralih ke kelompok detail berikutnya. Di sini kita memiliki situasi yang berlawanan. Kita memiliki tambalan di sini dan membuat garis dalam di detail yang mengulang kontur kompleks yang sama untuk menjahit tambalan ini. Akan sangat sulit melakukannya secara manual. Karenanya kita lakukan seperti ini. Kita pilih detail kita dengan jahitan tampal hias. Untuk ini kita gunakan tool Transform Pattern. Pilih detail, tombol kanan mouse, dan pilih fungsi Clone as Internal Shape atau menggandakan seperti bentuk internal. Kita letakkan ia di detail utama. Dan kita mendapatkan garis internal seperti ini, yang dengannya detail ini akan kita jahit kemudian. Saya melakukan hal yang sama untuk sisa tambalan. Tombol kanan mouse, Clone as Internal Shape. Garis yang dibuat dapat dipindahkan ke suatu tempat jika perlu. Menggunakan tool Transform Pattern yang sama. Dan dengan cara ini menjahit tambalan kita ke tempat yang tepat. Karena semua kontur tertutup, saya menggunakan tool Freeze untuk menjahit tambalan ini dengan cepat ke kontur yang diinginkan. Setelah penjahitan menggunakan fungsi superimpose over, masih ada kasus lain. Di sini kita perlu membuat jahitan keliling untuk leher detail ini dan diikat pinggang. Tetapi dalam hal ini garis kita tidak ditutup dan mereka menyentuh tepi detail. Kita tidak akan dapat berbuat seperti dalam kasus saku karena penggunaan clone as a pattern memerlukan garis internal yang ditutup. Dalam hal ini kita akan bertindak sebagai berikut. Kita membutuhkan tool trace, kita memilihnya. Dan dengan tool ini kita pilih garis yang membatasi bakal detail jahitan keliling dari semua sisi. Saya memilih tepi bawah bakal detail dengan mengklik 2 kali dan atau jika ini tidak memungkinkan, kita menggunakan Shift dan memilih semua kontur yang diperlukan. Kita memilih semua garis yang membatasi bakal detail jahitan keliling dari semua sisi tanpa memperhatikan bahwa beberapa garis melampaui bakal detail. Yang terpenting ialah kontur dipilih dari semua sisi tanpa terlewatkan. Klik kanan pada garis ini dan pilih fungsi Trace as a Pattern atau menelusuri sebagai detail. Gambar bakal detail kita diletakkan ke mouse dan kita menempatkannya di suatu tempat di dekatnya dengan klik kiri mouse. Melalui cara yang sama, kita buat detail jahitan keliling ikat pinggang.
Saya memilih garis atas dan bawah dengan tool trace serta garis samping. Tombol kanan mouse trace as a pattern dan menempatkan detail. Sekarang saya akan menjahit detail yang dibuat ke detail utama. Saat semuanya dijahit, kita dapat menempatkan detailnya. Untuk melakukannya, kita menggunakan fungsi superimpose yang sama, over atau under sesuai situasi, menurut model kita. Total seluruh detail dalam latihan ini dijahit pada tempatnya. Dan sekarang kita dapat menjalankan simulasi dan melihat bagaimana semua dijahit. Tool set sublayer. Kita pindah ke latihan berikutnya 004 intro set sublayer. Jika kita memiliki beberapa detail yang dijahit satu di atas lainnya, sebagian atau seluruhnya, terkadang terjadi bahwa selama simulasi mereka bercampur. Namun perlu menjaga agar mereka di tempat dalam posisi yang relatif stabil satu sama lain. Tetapi terkadang kita belum memutuskan dengan desain mana kita ingin melihat opsi dengan cepat, misalnya memutuskan apakah kita perlu menjahit jahitan keliling dari depan atau dari bagian dalam produk. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan tool set sublayer atau menempatkan sublapisan. Pertama, kita harus membuat detail turunan. Dalam kasus kita, mereka sudah dibuat. Ini adalah detail dari titik leher. Di bawah produk, dan lapisan kedua, manset. Di awal, kita perlu menjahitnya di sepanjang kontur ke detail utama. Yang akan saya lakukan agar lebih jelas terlihat pada tampilan monokrom kain di jendela 2D. Saya akan bekerja dengan tool jahit.
Demikianlah semua detail saya dijahit. Sekarang saya memilihnya dan menempatkannya dengan fungsi superimpose. Di sini kita dapat menggunakan entahlah over atau under. Saya menggunakan under, yaitu saya akan menempatkan turunan saya di bawah detail utama. Mereka semua ada di tempatnya sekarang. Dan agar selama simulasi detail saya yang cukup kecil stabil di posisi yang diinginkan, saya menggunakan tool set sublayer atau mengatur di sublapisan. Saya memilihnya. Dengan ini saya akan menggambarkan panah di antara detail saya. Saya klik kiri pada detail utama lalu pada turunannya. Dengan cara ini saya mendefinisikan bahwa detail utama saya akan berada di lapisan atas dan turunannya di bawah. Beginilah saya lakukan untuk semua detail saya. Pertama pada detail utama, kemudian pada turunan. Jika saya ingin detail utama saya berada di atas, jika tidak perlu sebaliknya. Maka secara masing-masing pertama pada turunan, kemudian pada yang utama. Yaitu kita lakukan sesuai situasi. Pada panah kita, seperti yang kita lihat di sini adalah plus yang akan berguna bagi kita selanjutnya. Kita jalankan simulasi dan melihat bahwa semua milik kita benar-benar stabil. Semua jahitan keliling kita berada di tempatnya. Dari sisi bawah, yaitu dari bagian dalam produk kita, misalnya saya membuat kesalahan saat membuat sub lapisan atau hanya ingin mengubah urutan detail, saya bisa mengklik pada plus ini. Mereka menjadi minus dan perhatikan bahwa ketika kita mengubah tanda, maka sub lapisan kita mengubah lokasi mereka relatif satu sama lain, yaitu apa yang di atas menjadi di bawah dan sebaliknya. Dengan cara ini saya memindahkan semua detail turunan saya ke atas. Saya cukup mengklik tanda plusnya menjadi minus dan detailnya berpindah. Kita bisa melakukan sebaliknya dan kemudian detail ini akan kembali ke lapisan bawah lagi. Sekarang saya akan memindahkan semua detail turunan saya ke atas. Dan inilah yang saya dapatkan. Panah untuk bekerja dengan sublapisan hanya tersedia jika tool set sublayer aktif. Jika kita bekerja dengan tool lain, maka kita tidak melihat panah ini.